Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kita akan lanjutkan program CRUD yang udah kita buat sebelumnya. Kalau kalian ingat, kemarin kita udah buat program kayak gini. Semisal kita tambah data di sini, dia udah masuk ke proses tambah data. Tapi masalahnya teman-teman, kita belum memproses data apapun yang ada di form di atasnya sini. Jadi formnya itu masih belum kita berikan fungsi gimana caranya nih data yang kita inputkan bisa diproses dan disimpan ke database. Video kali ini kita akan coba gimana caranya memproses data yang ada di form itu dan kita simpan ke database, teman-teman. Langsung aja kita masuk ke program kita. Ya, di sini kita akan masuk ke index.php, teman-teman. Kita bisa menampilkan data di tabel yang tadi ya. Ini melalui koneksi kita. Jadi kita sudah memberikan fitur read data dari database dan datanya sudah tampil semuanya, teman-teman, di sini. Sekarang kita akan buka localhost phpMyAdmin. Ya, biar nanti kita bisa ngecek, teman-teman. Jadi data yang kita tambahkan nanti bisa masuk gak nih di database-nya. Oke, datanya 3 di sini, teman-teman. Ada Alexander, Olivia, sama Rosie. Sama. Kayak yang ada di sini juga sama. Alexander, Olivia, sama Rosie. Ya, kita langsung balik ke Sublime ya, teman-teman. Nah, kalau kalian perhatikan tadi ketika kita klik tambah data, dia akan memproses di sini nih. Dia menuju, kita lihat mana nih tombolnya. Nah, di sini ada tambah data ya. Kita klik tambah data, klik dia masuk ke kelola.php, teman-teman. Otomatis sekarang kita akan coba oprek script yang ada di kelola.php. Ya, kelola PHP di sini dia ada satu buah form yang mengirimkan data ke proses.php dan untuk metodenya atau metodenya itu adalah post, teman-teman. Ya, jadi dia data yang ada di sini yang ada di dalam form ini akan dikirimkan ke proses.php menggunakan metode post. Jadi yang ada di dalam sini nanti disimpan, teman-teman, di sebuah variabel PHP yang namanya $post kayak gitu. $_post. Oke, sekarang kita akan coba gimana nih caranya ketika kita isi data-data ini dan kita akan deteksi data-data yang kita isikan menggunakan form ini bisa nggak kita proses, teman-teman, di PHP-nya. Ya, kita akan telusuri dulu. Coba kalian di sini untuk input-inputnya. Sekarang kita berikan name, teman-teman. Ya, yang pertama ini ada NISN. Jadi kalian cari aja untuk input type text yang di sini ID-nya NISN. Kita berikan name di sini NISN kecil semua. Ya, jadi name ini nanti yang akan kita deteksi di PHP-nya, teman-teman. Kalau di dalam form itu mengirimkan sebuah variabel post yang di dalamnya itu ada yang bernama NISN kayak gitu. Nanti kita akan ulas. Sekarang di sini nama siswa juga kita berikan di sini aja. Kita berikan name nama siswa. Yang selanjutnya di sini ada jenis kelamin, kita berikan di sebelahnya ID di sini, teman-teman. Selectnya itu name-nya adalah jenis kelamin. Next di sini ada foto, kita berikan aja untuk inputnya di sini sebelahnya type kita kasih namanya foto. Oke, di sini ada alamat juga sama, teman-teman. Kita berikan name itu alamat, gini aja. Oke, kalau udah kalian save aja, teman-teman. Sekarang ya kita akan coba selidiki. Setelah kita klik, dia akan lari ke proses ya, teman-teman. Kita buka proses.php. Kalau aksi yang kita lakukan itu adalah tambah data, otomatis dia akan masuk ke percabangan ini. Maka akan memproses sesuatu yang ada di dalam if ini. Oke, sekarang kita akan coba lihat isi dari variabel post yang mana dia seharusnya membawa data yang ada di dalam form, teman-teman. Jadi sekarang kita akan pakai vardam. Kita akan coba deteksi si variabel post. Di sini kita berikan die ya. Di sini kita nggak akan turun ke bawah. Kalian bisa pakai return false atau pakai die kayak gini. Yang penting kita berhenti aja di sini, teman-teman. Jadi setelah menampilkan post ini kita nggak kemana-mana. Oke, sekarang kita save, teman-teman. Coba kita masuk ke sini. Kita reload. Kita masuk ke tambah data ya. Coba kita isi sembarang aja, teman-teman. Ya, ini SN-nya terserah. Atau kita isi aja angka lah ya, 1111 ya. Terus namanya kita kasih Alex. Jenis kelaminnya misalkan laki-laki nih ya. Fotonya kita kasih terserah lah ya, teman-teman ya. Oke, untuk alamat kita kasih ngasal aja. Sekarang kita klik tambah data, teman-teman. Apa yang terjadi di sini? Oke. Di sini ada array dan isinya banyak data, teman-teman. Sekarang kita coba view source code. Nah, kelihatan di sini. Ya, di sini kita punya beberapa data atau 6 data ya di sini ya. Pertama ada NISN, dia adalah string yang isinya ada 3 karakter. Ya, yang kita inputkan tadi 111 kayak gini. Yang selanjutnya di sini ada nama siswa
Jadi dalam pos itu ada NISN, ada nama siswa, ada jenis kelamin, terus ada foto, dan juga di sini ada alamat, dan juga si tombol namanya aksi, ya, kayak gitu. Ya, jadi sekarang kita punya data-data yang kita inputkan lewat form tadi. Kalau kita udah dapet datanya, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Untuk data-datanya di sini array asosiatif, kita bisa ambil datanya menggunakan ini ya. Jadi pos yang di dalam pos itu namanya NISN, kita ambil aja datanya. Kalau kita udah punya bahannya kayak gini, kita sekarang masuk ke proses .php dulu teman-teman. Oke, sekarang vardam ini kita hapus aja, nggak masalah. Ya, di sini saya mau membuat beberapa variabel untuk menyimpan data-data yang kita kirimkan lewat form tadi teman-teman. Tapi di sini saya punya catatan sedikit ya. Jadi di sini kan formnya ya, kita kembali. Formnya ini ada beberapa data nih teman-teman. Ada NISN, nama, jenis kelamin, foto. Nah, untuk foto ini nanti kita akan pakai string dulu. Jadi untuk cara penguploadan data ini akan kita ulas di video selanjutnya. Jadi kita kali ini akan coba tambahkan data sama hapus data menggunakan string dulu. Jadi sementara untuk foto siswa ini nanti kita akan berikan value default agar gambar yang kita punya di folder img kemarin bisa tampil di tabel kita. Jadi variabel foto siswa nanti kita beri string aja kayak gitu. Oke, jadi di sini saya akan buat sebuah variabel dulu. Yang pertama namanya NISN. Oke. Ya, NISN ini adalah pos ya. Jadi variabel pos yang kita kirimkan, dia akan kita ambil variabel pos ini yang memiliki nama di dalamnya itu adalah NISN. Dari mana NISN ini, teman-teman? Jadi NISN ini kita ambil dari nama dari input ini. Ya, jadi input ini namanya apa nih? Kalau namanya NISN, yang di dalam variabel pos itu adalah NISN. Ya, jadi di sini nih. Oke, next kita akan panggil setelah NISN kita punya nama. Kita kasih nama siswa gitu aja. Dia adalah variabel pos dengan isi indeks yaitu nama siswa. Setelah nama apa tadi teman-teman? Jenis kelamin ya. Kita kasih aja di sini. Nama siswanya kita ubah menjadi jenis kelamin. Yang ada di dalam metode pos ini kita ubah juga menjadi jenis kelamin. Oke, next. Oke, di sini ada foto siswa, teman-teman. Jadi foto siswa, kita kasih foto gitu aja. Nah, untuk foto ini value-nya, teman-teman, kalian ngikut aja di sini. Kita kasih nilainya itu adalah img5.jpg. Kenapa kayak gini? Biar dia nanti menampilkan gambar ini, teman-teman. Kalau kalian ingat, kita di sini di folder img punya img5. Dia akan menampilkan ini terus nanti, nggak masalah. Ya, jadi untuk uploadnya kita nggak akan bahas dulu ya. Oke, kalau udah, yang terakhir kita punya variabel namanya alamat. Nah, udah kayak gini teman-teman. Sekarang kita akan coba nih ngecek apakah NISN, nama siswa, dan variabel-variabel yang barusan kita buat itu punya nilai semuanya setelah kita berikan inputan di formnya. Apakah dia nilainya itu sama kayak yang kita inputkan di form kayak gitu teman-teman. Jadi kita akan echo aja. Ya, formatnya kayak gini. Kita akan panggil yang pertama NISN. Setelah itu kita berikan pembatas kayak gini. Ini saya copy aja ya. Terus di sini ada variabelnya namanya nama siswa. Kita paste. Setelah itu di sini ada variabel jenis kelamin. Ya, terus di sini ada variabel yang namanya foto ya. Ya, terus yang terakhir di sini kita punya alamat teman-teman. Kalian ketik aja kayak gini. Oke. Ya, jadi setelah kita kirim nanti dia akan menampilkan ini. Terus untuk tambah data ini akan kita taruh di bawahnya. Jadi setelah menampilkan variabel-variabel yang kita kirimkan, terus untuk tambah data dan tombolnya kita taruh di bawahnya. Kita kasih BR di sini. Gak masalah, ini nanti nggak kita pakai kok teman-teman. Ya, jadi setelah dia terkirim datanya ke database, dia nanti langsung load ke index.php. Ini nanti nggak akan kita pakai. Sekarang kita pakai buat nandain aja deh untuk si fitur tambah data. Oke, sekarang kita akan coba reload. Ya, kita isi di sini satu-satu nggak masalah. Untuk namanya kita ngasal aja nggak masalah. Jenis kelaminnya kita kasih laki-laki. Fotonya ini sebenarnya nggak diisi nggak masalah teman-teman. Kita belum kasih fitur gimana caranya biar ketika formnya nggak diisi itu nggak boleh. Kita belum kasih itu. Jadi kosong pun nggak masalah. Alamatnya kita ngasal juga. Sekarang kita tambahkan data. Nah, kalian cek di sini. Ya, untuk NISN-nya sekarang dia ada 111. Sesuai dengan yang kita inputkan tadi. Namanya di sini juga ngasal kayak yang kita inputkan tadi, jenis kelamin laki-laki, gambarnya IMG5 karena di sini kita set ya untuk fotonya IMG5.
Terus yang terakhir di sini ada alamat. Ya, alamatnya tadi kita ngasal aja. Berarti data-data yang kita ketikkan di formnya itu sudah terekam semuanya dan udah kita masukkan ke variabel, teman-teman. Ya, kita coba sekali lagi tambah data. Kita kasih 222. Namanya kita kasih Ultraman. Jenis kelaminnya kita kasih laki-laki. Gambarnya sebenarnya nggak usah, nggak masalah ya. Alamatnya kita kasih Jakarta. Oke, kita tambahkan data. Ya, di sini semuanya sesuai ya. 22, Ultraman, laki-laki, EMG5, dan Jakarta. Kita balik ke scriptnya, teman-teman. Nah, sekarang datanya udah di tangan, teman-teman. Kita tinggal proses ini data biar bisa kita masukkan ke database. Bisa kita simpan di tabel. Kalau kalian ingat, cara kita memproses data berarti kita sekarang kan mau push data kita itu ke sebuah database. Ya, berarti kita perlu yang namanya koneksi. Ya, kemarin kita sudah buat file koneksinya. Tinggal sekarang kita masukkan si koneksi itu ke file proses.php. Kalau kalian ingat di sini kayak yang di index, ya kita tinggal include aja koneksi PHP. Kalau kalian nggak pengen ribet, tinggal kalian copy aja include ini ya. Terus kita masuk ke proses. Di bawahnya PHP ini, di atasnya if. Pokoknya paling atas lah ya dari file PHP-nya. Kita pastekan si include koneksi ya. Biasanya saya kasih pembatas gini biar saya nggak pusing. Mana yang koneksi dan mana yang kondisi biar tahu ya. Di sini kayak gini. Oke. Sudah ya teman-teman. Proses.php ini udah terkoneksi ke si database. Selanjutnya kita perlu query-nya teman-teman. Jadi query, kalau kalian ingat, query kita untuk menambahkan data itu insert. Ya, saya akan buat sebuah variabel query dan isinya itu kayak gini. Kita akan melakukan proses insert into nama tabelnya itu adalah TB siswa kayak gini. Ya, jangan lupa untuk values-nya. Ya, values-nya kita nggak perlu mengetikkan data secara manual. Tinggal kita masukkan ya dari data-data yang kita masukkan ke variabel ini atau data yang kita dapat dari formnya, teman-teman, ke parameter dari values ini. Yang pertama itu kalau kalian ingat, kita cek di phpMyAdmin ya di sini. Yang pertama adalah ID siswa. Karena ID siswa dulu udah kita set sebagai auto increment, sekarang kita nggak perlu memasukkan data itu lagi. Tinggal kita berikan value untuk ID siswa itu sebagai null. Ya, jadi null ini ketika dia masuk ke ID siswa, dia akan otomatis diproses sebagai auto increment. Dia akan lanjut. Sebelumnya nomor berapa nih yang udah terekam di auto increment, dia akan melanjutkan terus penerus kayak gitu. Ya, ini untuk atributnya harus sesuai ya teman-teman, harus urut kayak yang ada di database ya. Di sini setelah ID dia NISN, berarti kita harus masuk di sini NISN. Kita berikan petik 1 ya. Karena petik 2-nya udah dipakai di luar. Ya, variabel namanya NISN. Oke, selanjutnya di sini variabel selanjutnya adalah nama siswa ya di sini. Setelah itu jenis kelamin. Bener gak ya? Ya benar, setelah nama itu jenis kelamin. Oke, habis jenis kelamin ini saya word to wrap aja ya, biar ke samping teman-teman, biar nggak ke bawah. Ya, setelah apa ini jenis kelamin, apa nih variabel selanjutnya? Foto dulu baru alamat ya. Berarti di sini kita berikan variabel foto. Yang terakhir di sini baru si alamat. Oke, query udah masuk ya. Ya, sekarang kita akan proses si query-nya menggunakan si SQL ya. Jadi kita akan buat sebuah variabel namanya SQL. Nanti variabel ini kita gunakan untuk mendeteksi apakah query kita itu berhasil dieksekusi. Kalau berhasil, maka kita akan diarahkan ke halaman index.php dan menampilkan data yang sudah kita tambahkan. Kalau enggak, nanti akan kita berikan error, gimana lah terserah kalian teman-teman. Ya, ini nanti saya pakai penanda aja, jadi biar saya tahu query-nya itu berjalan atau enggak, berarti query-nya akan saya tampilkan kayak gitu. Jadi SQL di sini dia akan melakukan proses MySQL i_query ya. Ya, terus parameternya jangan lupa kita pakai variabel con ya. Kita ambil dari si koneksi.php. Parameter yang kedua baru si query teman-teman. Oke, sekarang kita if di sini ya. Kita berikan percabangan kalau ternyata query-nya ini berhasil ya. Jadi SQL ini ketika dia berhasil dijalankan, maka diarahkan nih, dilempar nih ya halamannya ke index.php. Tapi belum, kita berikan itu dulu, kita berikan penanda pakai echo. Ya, kita berikan data berhasil ditambahkan. Oke, di sebelumnya kita kasih ini aja ya, tombol home ini ya. Saya copy ya. Saya masukkan di sini. Jangan lupa titik komanya di sini. Oke.
Ternyata kalau gagal teman-teman ya, kalau gagal kita kasih apa ya enaknya ya? Kita echo si query. Jadi biar kita tahu data yang kita inputkan tadi ada yang salah apa enggak teman-teman. Jadi di query itu mana nih data yang nggak bisa dijalankan kayak gitu. Kalau berhasil nanti akan ini, oke. Ya untuk echo-nya yang di bawah ini kita matikan dulu nggak masalah ya. Oke, kalau sudah sekarang kita akan coba masuk ke webnya. Ya kita jalankan. Reload dulu ya. Kita masuk ke tambah data, kasih data 6666 kayak gini. Namanya kita kasih Ultraman lagi ya. Nggak masalah. Jenis kelamin laki-laki. Fotonya kita kosongi aja teman-teman, karena ini tadi udah di set dengan string ya. Untuk alamatnya saya kasih nganjuk. Oke, sekarang kita tambahkan data. Data berhasil ditambahkan. Nah, sekarang kita coba cek di database. Di sini datanya 3 teman-teman. Kita akan reload. Oke, sekarang ada satu data lagi yang namanya Ultraman. NISN-nya 666 dan sesuai dengan yang kita inputkan. Ya, kita masuk ke home ya. Ini kita klik aja home-nya. Nah, berhasil teman-teman. Ya, data yang tadinya kita proses di form sekarang udah tambah di sini Ultraman. Ya, sekarang saya akan coba 222. Namanya jangan Ultraman. Ya, sekarang saya mau ngasih Superman. Jenis kelaminnya kita kasih laki-laki ya, gambarnya kosongnya aja lah ya. Untuk alamatnya kita kasih Bekasi ya. Oke. Sekarang kita coba jalankan. Nah, data berhasil, kita masuk ke home. Nah, di sini udah ada Superman nih di sini teman-teman. Oke. Ya, sekarang kita akan perbaiki biar kita nggak masuk ke kayak yang tadi ya. Yang di sini berhasil ini kita nggak akan tampilkan ya. Ya, jadi untuk yang di sini data berhasil tambahkan ini nggak akan kita tampilkan. Jadi ini kita komen aja nggak masalah. Buat belajar kalian aja nggak masalah. Nah, di sini kita akan langsung setelah kita klik tambah data, jika berhasil, maka kita akan diarahkan ke index.php. Kita akan memanfaatkan script atau fitur dari PHP yang namanya header. Ya, untuk parameternya kita pakai string ya. Langsung masuk ke location. Titik 2, nama file yang kita ingin tuju apa teman-teman? Nama file kita adalah index.php. Ya udah beres kayak gini aja. Ya sekarang kita akan coba reload di sini. Ya kita akan tambah satu data lagi. Berapa? 888. Namanya kita kasih Batman atau kita kasih apa ya? Yang perempuan aja teman-teman. Siti ya. Jenis kelaminnya perempuan. Ya fotonya kita kosongin aja ya. Alamatnya kita kasih Kediri. Oke. Ya gini aja teman-teman. Sekarang kita tambahkan data. Nah, dia langsung menuju ke si index.php. Oke, kita cek di bawah apakah datanya Siti masuk ya. Siti udah masuk teman-teman. Ya Siti perempuan, gambarnya nggak masalah ya, gambarnya salah ya. Yang penting kita sekarang berhasil menginputkan data ke database sesuai dengan yang ada di form kayak gitu. Ya sekarang kita punya satu PR lagi, datanya numpuk banyak teman-teman, kalian harus tanggung jawab ini gimana. Data saya sekarang di tabel ini udah banyak. Ya sekarang kita akan coba fungsikan si fitur hapus data ya. Ini kalau kita klik, dia akan langsung menghapus data yang kita pilih tadi ya, datanya. Oke, sekarang kita akan masuk ke proses tadi ya. Mana ini proses? Nah, di sini ada kayak gini ya, jika dia mendapatkan metode get hapus ya, dan di sana ada ID siswanya kalau kalian ingat. Jadi di sini untuk hapus kita mengirimkan ID. Nah, kalian lihat di sana 5, terus ini ada 6, di sini ada 4, sesuai ID-nya setiap barisnya. Ya, kita gampang sekarang. Jadi untuk echo-nya ini saya komentar dulu. Ya di sini kita berikan query lagi ya. Kita akan memasukkan query delete ya. Ya jadi query-nya kalau kalian ingat, query delete itu kayak gini. Delete from, nama tabelnya adalah TB siswa. Kita berikan where ya, kondisinya jika si ID siswa ya itu, karena petik 2-nya udah kita pakai di luar, jadi di dalamnya kita kasih gini. ID siswanya itu adalah si ini, get hapus ya. Get hapusnya kita harus ambil dulu nih ya. Jadi ini saya copy, saya masukkan ke dalam sebuah variabel, nggak apa-apa di sini ya, ID siswa. ID siswanya itu adalah data yang kita kirimkan menggunakan metode get yang namanya adalah hapus ya. Oke, di sini kita kasih dia adalah ID siswa. Ya ini adalah variabel yang kita buat di sini teman-teman. Oke. Terus di sini kita proses menggunakan si fitur SQL, MySQL query. Ya lalu parameternya kita pakai si variabel con yang kita pakai dari si koneksi.php. Terus untuk parameter keduanya adalah query yang kita ketikkan.
Oke, di sini jangan lupa ya titik komanya. Nah, di sini kita berikan kayak yang di atas teman-teman. Ini kita copy aja nggak masalah. Jika SQL-nya berhasil dijalankan atau si variabel SQL ini nggak menimbulkan error apa-apa, maka dia akan masuk atau dilempar nih ke index.php. Kita rapikan dikit. Kalau enggak, query-nya kita tampilkan. Oke, kita save teman-teman. Oke, kita save. Apakah ini berhasil? Oke. Ya, kita reload. Nah, sekarang kalian tanggung jawab untuk menghapus datanya teman-teman. Ya, sekarang untuk Ultraman kita akan hapus di sini. Ya, kita klik di sini. Oke, ada error apa ini teman-teman? SQL ya. SQL nggak ada di line 35 ya. Kita cek ini. Oh iya, di sini nggak ada titik komanya. Wah, kalian ini gimana? Padahal saya teman-teman. Oke, sekarang kita kembali lagi di sini. Kita reload. Kita hapus si Ultraman. Oke, berhasil. Ya, di sini untuk Ultraman kalian cari nggak ada ya. Kita coba reload di sini untuk Ultraman yang awalnya ada ya. Sekarang Ultraman udah nggak ada. Ya, sekarang kita hapus lagi satu ya. Ini untuk City, coba kita hapus City. Nah, City udah nggak ada sekarang, udah terhapus teman-teman. Sekali lagi untuk Superman kita coba hapus. Oke, Superman udah kehapus. Tapi kalau semisal saya salah ngeklik nih teman-teman, kan ini rawan ya. Ternyata saya salah ngeklik data yang kita hapus ya. Ya berarti sebelum dia menghapus data, kita harus memberikan peringatan. Apakah kamu mau hapus datanya? Kayak gitu. Nah, di sini kita akan memanfaatkan sedikit JavaScript teman-teman. Ya, kita masuk ke si kelola.php. Oh bukan, di index aja ya, tombolnya di index PHP. Cari tombol yang ada di tabel tadi, tabelnya yang menampilkan data ini loh teman-teman. Yang ini ya, kita cari tombol ini ya. Kita cari tombolnya, mana nih tombol-tombol. Nah, di sini. Yang hapus ya, yang hapus ini kita akan berikan suatu kondisi ya, kondisi terlarang nih teman-teman. Jadi kita harus hati-hati kalau mau hapus data. Ya, di sini akan ditampilkan kayak gini. Ketika aja on click, kita berikan di sini sama dengan petik-petik return, kita akan memanggil fitur dari JavaScript yang namanya adalah confirm teman-teman. Lalu kita berikan parameter untuk confirmnya, itu adalah teks yang akan kita tampilkan teman-teman. Di sini saya akan menampilkan ya, ini kok ke bawah, kita coba tampilkan ke samping biar nggak bingung ya. Kita word to wrap. Oke, kita scroll ke kanan ya. Oke, ini. Kita berikan tulisan aja. Apakah Anda yakin ingin menghapus data tersebut? Kita kasih tanda tanya 3 kali ya. Oke, kayak gini teman-teman. Sekarang kita coba save, terus kita coba tambahkan satu data dulu ya. Datanya saya kasih 999, namanya kita kasih superhero. Terus jenis kelaminnya saya kasih laki-laki. Oh iya, fotonya nggak sah dulu. Alamatnya ngasal ya. Sekarang kita tambahkan. Oke, datanya masuk di sini untuk superhero ya. Sekarang kita klik tombol hapusnya. Nah, mantap ya. Di sini ada peringatan. Apakah Anda yakin ingin menghapus data tersebut? Kalau tidak, ya kita akan balik ke sini. Kalau iya, oke ya, datanya akan terhapus kayak gitu. Oke, mungkin ini adalah fitur dasarnya dulu teman-teman. Kita nggak akan berikan variasi-variasi kayak memberikan di sini ya. Biasanya kan ada alert nih ya. Data berhasil ditambahkan, data berhasil dihapus, itu nanti kita akan percantik dan kita akan ulas nanti di video selanjutnya. Mungkin untuk video kali ini kita cukupkan teman-teman ya. Kita udah bisa tambahkan data, masuk ke database, kita juga bisa hapus data dari database. Semoga video kali ini bisa menambah wawasan kita dalam belajar program CRUD menggunakan PHP dan MySQL. Tentunya Bootstrap 5 dalam menyusun interface-nya. Saya akhiri video kali ini teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.